Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di Jagat Coding. Kita akan memulai playlist baru teman-teman, dan di dalamnya nanti kita akan mencoba mengulas beberapa studi kasus yang bisa kita jalankan menggunakan bahasa pemrograman C++. Untuk memulai playlist kali ini, di video pertama playlist studi kasus pemrograman C++, saya akan mencoba membuat sebuah program untuk mengkonversikan dari satuan satu ke satuan yang lainnya. Kalau kalian pernah mendengar tentang konversi dari satuan kilometer ke meter atau sentimeter ke meter dan sebagainya, itu semua akan kita ulas di sini, bagaimana perhitungannya dan bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman C++. So, langsung aja kita masuk ke videonya. Konversi seperti ini mungkin sudah sangat familiar bagi kalian teman-teman. Kalau kita punya angka 1 dan satuannya itu adalah kilometer, kita bisa mengkonversikannya ke dalam beberapa satuan. Salah satunya adalah meter. Kalau ada masalah seperti ini, 1 kilometer itu berapa meter? Kita bisa memanfaatkan suatu cara yang bisa mempermudah kita dalam menghitung konversi tersebut. Salah satu caranya kita bisa memanfaatkan yang namanya tangga satuan. Jadi kita menyusun satuan-satuan yang akan kita jadikan sebagai acuan konversi menjadi sebuah tangga satuan seperti ini. Yang mana yang di paling atas ini kita berikan kilometer, dan yang paling bawah di sini kita berikan milimeter. Kebetulan kali ini kita akan menggunakannya untuk jarak saja ya teman-teman, atau ukuran panjang lebar kayak gitulah ya teman-teman ya. Sebenarnya di atasnya kilometer itu ada teman-teman, di bawahnya milimeter juga masih ada. Tapi untuk pembahasan kali ini kita ulas dari kilometer sampai milimeter saja teman-teman. Nah, di sini kita dimudahkan dengan arah konversi, teman-teman. Ketika saya ingin mengkonversikan dari kilometer ke meter, kondisi yang dialami oleh satuan itu adalah turun dari kilometer yang berada di atas tangga seperti ini dan satuan meter yang posisinya berada di bawah satuan kilometer. Sehingga ketika kita mengkonversikan dari kilometer ke meter, kita harus turun beberapa tangga untuk mencapai si satuan meter. Tetapi sebaliknya, teman-teman. Kalau kita ingin mengkonversi dari meter ke kilometer, berarti kita harus menaiki beberapa tangga untuk mencapai satuan kilometer. Dan untuk rumusnya, setiap kita menuruni satu tangga, kita akan mengalihkan angka yang akan kita konversikan dengan angka 10. Dan setiap kita naik satu tangga untuk mencapai hasil dari konversi kita, angka yang akan kita konversikan harus dibagi dengan angka 10. Seperti itu. Untuk memahami lebih dalam lagi, di sini saya punya satu studi kasus, yaitu seperti ini. Saya punya angka 1 km, dan di sini saya ingin mengkonversikannya ke satuan meter. Sesuai dengan studi kasus yang sudah kita bahas di tangga satuan tadi, di sini kita punya dua kondisi. Ketika kita turun tangga, maka angka 1 akan kita kalikan dengan angka 10 setiap kita turun satu tangga. Tetapi kalau kita nanti naik, setiap kita naik satu tangga, maka angka 1 ini akan kita bagi dengan angka 10 sampai kita mencapai satuan yang kita inginkan. Sekarang kita akan lihat di sini satuan kilometer di tangga satuan ini letaknya di mana teman-teman? Nah, dia letaknya di paling atas itu teman-teman. Dan sekarang tujuan akhir kita adalah satuan meter. Satuan meter itu letaknya di mana? Letaknya di sana teman-teman. Dari ilustrasi ini, kita bisa menyimpulkan kalau kilometer ke meter, berarti kita harus menuruni beberapa anak tangga untuk mencapai satuan meter. Sesuai dengan syarat tadi, kalau kita turun, berarti setiap kita turun satu anak tangga, angka 1 yang kita punya ini harus kita kalikan dengan angka 10. Sampai kita nanti mendapatkan hasil satuan yang kita inginkan, yaitu meter. Nah, untuk turunan yang pertama, dari kilometer kita turun ke hektometer, sehingga kita akan mengalihkan angka 1 ini dengan angka 10. Sehingga hasilnya seperti ini. 1 kita kalikan dengan 10, hasilnya 10. Apakah kita sekarang sudah sampai di satuan yang kita inginkan atau tujuan kita? Belum teman-teman, karena tujuan kita adalah meter. Sedangkan sekarang kita baru sampai ke hektometer. Berarti kita turun lagi ya teman-teman. Turun sekali lagi. Sekarang angka 1 tadi sudah berubah menjadi angka 10. Jadi 1 km menjadi 10 hektometer. Kita turun ke dekameter atau dam di sini ya teman-teman. Berarti akan kita kalikan dengan angka 10 lagi. Sehingga yang awalnya 10 kita kalikan dengan 10 sekarang menjadi 100. Jadi 1 km itu adalah 100 dekameter. Apakah kita sudah sampai ke tujuan kita yaitu satuan meter? Belum. Kita masih sampai di dekameter. Berarti sekarang kita akan turun sekali lagi teman-teman.
Dari 100 dekameter kita akan konversi ke meter, berarti kita akan kalikan dengan angka 10 lagi. Sehingga yang tadi angkanya adalah 100, kita kalikan dengan 10 menjadi 1000. Nah, di sini bisa kita simpulkan teman-teman, kalau 1 kilometer kita konversikan ke meter, dia menjadi 1000 meter. Dengan urutan seperti yang saya jelaskan tadi, step by step-nya kayak gitu. Tapi sekarang kita masih membahas studi kasus kalau kita konversinya menurun dari yang dia letaknya di atas tangga ke letaknya yang di posisi bawah dari yang kita miliki tadi, teman-teman. Gimana dong kalau posisinya naik? Nah, sekarang saya punya satu studi kasus seperti ini. Saya punya ukuran 5 cm, akan saya konversikan ke meter. Berapa, teman-teman? Berarti seperti ini. 5 cm, berarti kita punya satuan cm. Letaknya di mana nih? Letaknya di sana. Untuk tujuannya yaitu meter, letaknya di mana teman-teman? Di sana. Berarti kita harus naik beberapa tangga hingga sampai ke tujuan kita yaitu satuan meter. Berapa tangga yang akan kita naiki? Sekarang kita ulas satu persatu. Awalnya angkanya 5. Berarti kita akan naik. Kalau naik, setiap kita naik satu anak tangga akan dibagi dengan angka 10. Angka 5 yang kita punya tadi akan dibagi dengan angka 10. Ya, sekarang kita naik sekali dulu. Dari sentimeter kita naik satu tangga sehingga yang awalnya 5 cm kita bagi dengan angka 10 sehingga 5 dibagi 10 0,5. Apakah kita sekarang sudah sampai di satuan yang kita inginkan? Belum, teman-teman. Tujuan kita adalah meter. Sekarang kita masih sampai di desimeter atau dm. Sekarang kita naik sekali lagi. Yang tadi 5 cm sekarang sudah menjadi 0,5 desimeter. Kita naik sekali lagi sehingga dia dibagi dengan angka 10 lagi, teman-teman. Jadi 0,5 kita bagi dengan 10 sehingga hasilnya adalah 0,05. Apakah kita sudah sampai di satuan yang kita inginkan? Sudah, teman-teman. Tujuan kita adalah satuan meter. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,05. Jadi kesimpulannya 5 cm jika kita konversikan ke meter hasilnya adalah 0,05 meter. Dengan rincian step by step-nya seperti yang saya jelaskan tadi kayak gitu. Nah, di sini kita sudah dapat poinnya, teman-teman. Kalau kita turun anak tangga, kita kali dengan angka 10. Kalau kita naik angka tangga, kita akan bagi dengan angka 10. Sampai tujuan satuan yang kita inginkan itu tercapai kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba ulas studi kasus yang tadi kita bahas menggunakan bahasa pemrograman C++. Langkah awal yang harus saya lakukan apa nih, teman-teman? Karena kita tadi punya beberapa satuan di sini ya teman-teman, kita punya kilometer sampai milimeter, otomatis langkah pertama yang akan saya lakukan dalam pemrograman C++ adalah membuat wadah untuk satuan-satuan tadi sesuai urutannya, dari atas ke bawah, kayak gitu. Jadi langsung aja saya akan masuk ke compilernya. Di sini saya menggunakan compiler Dev C++, teman-teman. Silakan kalian susun dulu untuk struktur dasar dari pemrograman C++-nya. Nah, karena tadi saya ingin membuat wadah ya, daripada saya buat banyak sekali variabel, jadi di sini saya akan buat satu variabel utama menggunakan tipe data string dan saya akan menyimpan semua satuan tadi ke dalam sebuah array. Array-nya satu dimensi aja. Jadi di sini nama array-nya adalah satuan. Nah, untuk indeksnya di sini kita punya 7 biji ya, teman-teman. Yang pertama itu ada kilometer, yang kedua itu tadi ada hektometer, yang selanjutnya kita punya dekameter ya. Baru kita punya meter. Di bawahnya meter kita punya desimeter. Di bawahnya lagi kita tadi ada sentimeter ya. Yang terakhir kita punya milimeter. Jadi semua satuan ini nanti akan kita gunakan. Jadi kita mau konversi dari apa ke apa kayak gitu, teman-teman. Kalau kita sudah punya satuannya ini dan kita sudah memasukkan ke dalam suatu wadah, sekarang saya akan masuk ke langkah selanjutnya, teman-teman. Langkah selanjutnya, saya akan mendeteksi urutan dari satuan yang saya inginkan. Semisal saya nanti ingin menampilkan kilometer, berarti kilometer itu urutan berapa nih di indeksnya. Kalau saya semisal ingin mengetahui posisi dari desimeter, desimeter itu letaknya di urutan berapa nih di indeks yang kita punya kayak gitu. Jadi di sini saya akan menggunakan seperti ini. Saya akan buat satu variabel lagi, tetap menggunakan tipe data string ya teman-teman. Semisal di sini adalah awal. Jadi awal dari satuannya ya teman-teman. Semisal value-nya saya berikan di sini kilometer. Dan saya akan mencoba mencari si kilometer ini di dalam array satuan. Jadi kilometer berada di indeks keberapa nih teman-teman kayak gitu. Untuk mencari kilometer ini otomatis saya harus tahu nih jumlah indeks dari array satuan ini berapa. Kalau kita kan bisa ngitung tapi programnya ini belum bisa ngitung teman-teman. Jadi di sini saya akan coba
mencari jumlah indeks yang ada di dalam array satuan. Nah, jumlahnya pastinya dia angka ya, bilangan bulat. Di sini saya menggunakan integer. Untuk variabelnya saya akan buat variabel yang namanya A gitu aja ya. Jadi A ini adalah jumlah indeks yang ada di dalam array satuan. Kalau kalian ingat, cara kita menghitung indeks yang ada di dalam array, kita bisa mengetikkan size of, lalu kita ketikkan nama array-nya yaitu satuan, lalu akan kita bagi dengan kode size of lagi, baru kita berikan pointer dari si array yaitu satuan. Kayak gini. Satuan ya. Oke. Coba sekarang kita out sebentar ya, apakah jumlah indeksnya itu betul. Harusnya 7 ya, kalau ini kita compile and run, coba kita cek bareng-bareng. Oke, di sini jumlah indeksnya adalah 7, bener ya teman-teman. Jumlah indeks yang ada di dalam array satuan itu 7, dari kilometer sampai milimeter. Sekarang untuk out ini coba saya hilangkan dulu, saya akan menggunakan for untuk mencari satuan kilometer di dalam array satuan kayak gitu. Jadi dia masuk ke indeks berapa teman-teman kayak gitu. Saya akan menggunakan variabel f di sini. Kita akan mulai dari indeks ke 0, lalu f itu kita akan looping selama dia kurang dari a atau jumlah dari indeksnya, dari indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Karena array itu menghitungnya dari indeks ke 0, otomatis kita mulai di sini dari angka 0. Untuk nilai ke 7 nanti berarti dia adalah indeks ke 6 kayak gitu teman-teman. Nah di sini selama f ini masih kurang dari jumlah indeksnya, f ini akan kita incrementkan. Dan di sini akan kita berikan if. Nah di sini kita berikan kondisi bareng-bareng teman-teman. Jika si variabel awal atau si km yang kita simpan di sini itu sama dengan indeks satuan ke looping ke f, maka kita akan out indeks ke di sini baru kita berikan variabelnya f kayak gitu. Nah, dia akan looping sebanyak 7 kali dari indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Jika indeks ke f dari array satuan itu nilainya sama dengan variabel awal yang nilainya itu adalah kilometer, maka dia akan out atau menampilkan tulisan indeks ke variabel f kayak gitu. Sekarang kita simpan. Coba kita jalankan teman-teman. Nah, coba lihat di sini teman-teman. Sekarang kita bisa mendeteksi teman-teman. Kalau si km itu berada di indeks ke 0 kayak gitu. Kalau semisal km ini kita ubah ya, semisal kita ingin mencari meter ya, m kayak gini. Kita save, terus coba saya jalankan. Nah, ternyata si meter atau m itu berada di indeks ketiga, teman-teman. Indeks ketiga di sini adalah ini. Ya, ini km 0, 1, 2, 3 kayak gitu ya. Jadi indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Ya, sekarang bentuknya masih indeks, teman-teman. Gimana dong caranya biar kita bisa menampilkan bukan sebagai indeks tapi urutan kayak gitu ya. Ya, jadi caranya kita ubah aja di sini menjadi bukan indeks, menjadi urutan. F-nya kita tambahkan dengan angka 1 kayak gini. Ya, jadi kalau kita mencari meter, meter itu urutan keberapa? Ya, sekarang coba kita jalankan. Nah, meter itu urutan keempat. Coba kita cek di sini, kilometer ke 1, hektometer kedua, dekameter ketiga, dan meter urutan keempat. Coba di sini satuannya kita ubah. Kalau kita ingin mencari sentimeter, dia urutan keberapa? Coba saya jalankan. Nah, untuk sentimeter itu adalah urutan ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya teman-teman? Oke, mantap. Nah, sekarang kita sudah mendeteksi urutan dari satuan yang kita punya, teman-teman. Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah mendeteksi kondisi. Jadi di sini kita akan punya dua variabel yang akan kita bandingkan. Jadi kita akan memulai dari satuan apa, kita konversi ke apa. Kalau satuan awalnya kita kilometer, mau ke meter, otomatis kondisinya adalah turun. Kita akan melakukan perkalian dari angka awal kita menuju satuan yang akhir kayak gitu. Kalau ternyata kita ingin mengkonversikan dari meter ke kilometer, otomatis kondisinya adalah naik. Berarti kita harus membagi dengan angka 10 kayak gitu teman-teman. Jadi intinya kayak gitu. Langsung kita kembali ke programnya teman-teman. Nah, jadi di sini kita harus punya dua variabel yaitu awal dan akhir. Di sini saya buat string lagi, dia adalah akhir. Nah, nilainya ini bisa kita otak-atik teman-teman. Nah, semisal untuk contoh aja kita sesuaikan dengan yang tadi teman-teman. Di sini untuk awalnya adalah kilometer, terus untuk akhirnya kita pakai meter. Oke? Karena ini tadi kita sudah bisa mendeteksi letak dari satuan yang kita punya di dalam array satuan.
Di sini saya akan membuat dua variabel lagi untuk menampung hasil urutan yang kita punya. Jadi untuk awal, untuk yang akan kita konversikan itu letaknya di mana. Untuk akhir ya, ini jangan akhir ya, akhir. Untuk akhir itu letaknya di mana. Nanti baru kita bandingkan untuk menentukan kondisinya. Di sini saya akan buat variabel tipe datanya integer, dia adalah X dan Y. Yang mana X ini dia adalah posisi dari nilai awal dan Y ini adalah nilai akhir atau hasil konversinya atau satuan tujuan dari konversi kita kayak gitu. Nah di sini untuk cout-nya ini saya akan hapus. Jadi untuk yang awal, jika awal sama dengan satuan ke F, maka kita akan set untuk posisi dari X atau nilai yang akan kita konversikan, satuan yang akan kita konversikan itu ke dalam variabel X. Terus di sini kita buat if lagi teman-teman. Jika di sini baru kita akan menentukan variabel akhir. Jika variabel akhir atau tujuan satuan yang akan kita capai itu sama dengan satuan indeks ke F, maka untuk variabel Y akan kita set menjadi F plus 1 kayak gitu. Jadi sekarang kita udah punya dua variabel utama. Coba kita cek di bawah sini ya teman-teman. Kita cout. Yang pertama adalah X itu berapa? Kita inline. Bentar ini saya turunkan biar enak scroll-scrollnya. Terus untuk yang bawahnya sini saya akan cout. Untuk variabel Y itu berada di posisi berapa juga teman-teman. Oke kayak gini. Ya, jadi yang perlu kalian ingat untuk X ini adalah posisi dari satuan awal. Untuk Y ini adalah posisi dari satuan akhir. Sekarang kita coba jalankan. Kita compile and run. Ya hasilnya kayak gini. Jadi kilometer itu berada di posisi 1. Untuk yang meter tadi atau kita jadikan variabel Y itu ada di nomor 4 kayak gitu. Nah sekarang kita bisa memberikan kondisi di sini teman-teman. Ya jadi di sini kondisinya jika ternyata X itu letaknya lebih atas, berarti nilainya lebih kecil dari si variabel Y atau tujuan kita, maka di sini akan kita cout. Kondisi yang akan kita lakukan adalah turun. Berarti kita akan melakukan perkalian. Atau kita kali dengan angka 10 kayak gitu. Tapi ternyata teman-teman, kalau ternyata awalnya itu berada di bawah dari akhirnya, berarti di sini X lebih dari, karena di bawah itu dia posisinya lebih besar ya. Urutannya itu lebih besar dari Y, maka kita akan cout di sini dia adalah naik. Naik tangga maksudnya. Kalau naik tangga berarti di sini kita pembagian. Kita akan bagi dengan angka 10. Tapi ternyata kalau awal dan akhir itu sama ya, berarti di sini kita cout, kita berikan else. Kalau ternyata sama, kita cout di sini awal sama dengan akhir. Kayak gini. Ya mungkin gini dulu ya teman-teman. Skripnya seperti ini, pengkondisiannya seperti ini. Jadi kilometer ke meter, apakah dia naik atau turun? Kita melakukan proses perkalian atau proses pembagian. Coba kita cek bareng-bareng. Ya ternyata kalau kita ingin mengkonversikan dari kilometer ke meter, berarti kita harus mengalihkan ya. Berarti kita harus mengalihkan setiap anak tangganya kita turun dengan angka 10 karena di sini muncul perkalian. Semisal di sini saya ubah nih, saya ingin konversi dari milimeter ke meter, berarti kita naikkan teman-teman ya. Harusnya pembagian ya, kita naik dari milimeter ke meter. Nah, di sini dari 7 ke 4 berarti turun pembagian. Kita sudah bisa menentukan kayak gitu. Untuk cout X dan Y ini kita udah nggak perlu. Kita komentar aja ya. Nah sekarang untuk variabel awal dan akhir ini saya nggak pengen ngetikan seperti ini ya. Saya pengennya nanti menggunakan inputan keyboard. Berarti di sini saya akan buat seperti ini ya. Akhir. Untuk deklarasi akan saya kelompokkan seperti ini. Terus di bawahnya sini saya akan berikan cout, perintah dulu ya. Jadi awal saya akan gunakan escape sequence T. Jadi kita akan berikan tab ya. Awalnya itu apa kayak gitu ya. Terus di sini saya c-in ke variabel yang masih kosong. Jadi string awal ini masih kosong ya teman-teman. Kita masukkan ke variabel awal. Terus ini saya copy aja untuk si akhirnya.
Jadi kita konversi ke apa nih? Akhir. Kayak gini. Ya, akhirnya kita masukkan ke akhir. Oke. Oke, sekarang saya mau compile and run. Apakah dia udah sesuai dengan harapan kita? Nah, kita sekarang diberikan inputan seperti ini. Awalnya semisal saya berikan sentimeter, saya ingin konversi ke kilometer. Harusnya naik ya teman-teman. Kalau naik berarti kita melakukan pembagian. Oh ya, di sini masih turun semua ya teman-teman. Di sini udah pembagian, tapi teksnya masih turun. Harusnya naik. Oke, masih ada keliru tadi ya. Coba kita compile and run sekali lagi. Di sini kita ingin konversi dari sentimeter menuju ke kilometer. Harusnya dari sentimeter ke kilometer itu naik banyak ya teman-teman ya. Harusnya naik. Terus untuk konversinya kita akan bagi kayak gitu ya. Naik pembagian. Oke. Kita coba jalankan sekali lagi untuk memastikan. Saya mau konversi dari hektometer ke meter. Harusnya dia turun ya teman-teman. Berarti kalau turun dia adalah perkalian. Hektometer ke meter. Nah, dia turun melakukan perkalian kayak gitu ya. Berarti untuk sekarang kondisinya udah beres ya teman-teman ya. Karena deteksinya sudah beres, sekarang kita akan proses semua yang sudah kita punya ini menjadi program konversi yang sesungguhnya. Untuk program konversi berarti di sini saya perlu angka yang akan kita konversikan. Berarti di sini saya akan buat variabel baru ya untuk angka yang akan kita konversikan. Untuk variabelnya di sini saya berikan semisal angka. Angka ini adalah yang akan kita konversikan. Terus di sini kita punya variabel hasil. Hasil ini adalah output akhirnya nanti teman-teman. Kalau sudah, sekarang di sini saya akan berikan cout. Untuk apa? Angka yang akan kita konversikan. Nah, di sini angkanya kita C-in-kan terhadap variabel angka kayak gini. Jadi angkanya berapa, untuk satuan awalnya apa, dan nanti mau dikonversi ke apa kayak gitu ya. Dan nanti akan muncul hasilnya kayak gitu. Ya, kita sekarang masuk ke if-nya ini teman-teman ya. Oke, untuk cout-nya ada di if ini saya akan coba nonaktifkan ya teman-teman ya. Terus di sini saya akan buat sebuah variabel baru. Semisal namanya adalah Z. Dia itu ketika X itu kurang dari Y, maka di sini Z itu adalah Y dikurangi dengan X. Apa tujuan kita membuat variabel X ini? Saya pengen nanti untuk variabel Z ini kita gunakan untuk berapa kali kita mengalikan dengan angka 10 atau pangkat berapa angka 10 yang akan kita kalikan dengan angka awal kita kayak gitu ya. Kayak tadi, kita turun beberapa anak tangga. Semisal saya turun 5 anak tangga. Berarti angka awal saya harus saya kali dengan 5 kali angka 10 atau 10 pangkat 5 kayak gitu ya. Jadi Z ini ibarat pangkatnya atau berapa kali kita kalikan dengan angka 10 kayak gitu ya. Terus di sini, jika dia perkalian, maka di sini akan kita berikan loop lagi ya, for. Saya akan buat variabel lagi. Di sini dia variabel semisal K. Kita mulai dari 0. Lalu K itu kurang dari Z. Setiap perulangannya K ini akan kita incrementkan. Setiap perulangannya apa yang akan kita lakukan? Angka yang tadi kita punya kita akan kalikan dengan angka 10 karena dia turun. Tapi angka nanti saya masih pengen gunakan variabel angka ini. Jadi angka ini akan saya simpan dulu. Dia nggak akan saya manipulasi. Saya keluarkan dia keluarnya if. Saya akan meletakkan nilai awal dari angka yang kita punya ke dalam variabel hasil. Dan yang akan kita berikan operator penugasan seperti ini, itu adalah variabel hasil. Kayak gitu. Di sini juga gitu teman-teman. Jadi kita akan buat sebuah looping untuk cout-nya. Di sini akan saya matikan dulu ya, saya komen. Saya akan buat variabel yang sama seperti yang di if atas ini. Berarti saya copy aja deh. Tapi bedanya karena X itu lebih besar dari Y, berarti di sini X dikurangi Y. Kalau kita memberikan Y dikurangi X, otomatis nanti hasilnya adalah negatif kayak gitu ya. Dan untuk di bawahnya ini sama, hanya saja hasil itu nggak dikali dengan 10. Karena dia ini kondisinya adalah naik, berarti dia dibagi setiap anak tangganya dengan angka 10. Berarti di sini setiap perulangan dia dibagi dengan angka 10 kayak gitu ya. Dan ternyata satuan yang kita inputkan antara awal dan akhir itu sama. Siapa tahu ya teman-teman kita salah input. Di sini kita berikan kondisi ya, bukan awal sama dengan akhir, tapi untuk hasilnya itu adalah sama dengan nilai.
dia nggak kita konversikan ke apapun. Dan di akhir di sini kita akan coba berikan hasil akhir, kita see out dulu. Kalau angka dengan satuan apa di sini tadi? Satuannya awal ya berarti. Di sini satuannya variabelnya namanya awal. Ya, jadi di sini kita berikan awal. Terus di sini kita berikan sama dengan angka dengan satuan awal itu ketika kita konversikan sama dengan di sini kita berikan hasil satuannya adalah akhir ya teman-teman. Variabelnya adalah akhir. Kayak gini. Jadi ini adalah proses kita semuanya ya. Sudah berhasil kalau kita jalankan, mudah-mudahan nggak ada error ya teman-teman. Nah di sini ada error, kenapa ini? Oh iya, nama variabelnya ini bukan nilai ya teman-teman, tapi angka. Kayak gitu. Karena variabel awal kita di sini adalah angka kayak gitu. Coba kita jalankan. Oke, sekarang kita diberikan inputan seperti ini. Angka, coba saya inputkan seperti tadi, 1. Satuan awalnya adalah kilometer. Kalau kita konversi ke meter, hasilnya adalah 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Benar ya teman-teman? Benar ya. Di sini saya akan berikan n-line sekali ya. Biar dia turun ke bawah. Coba kita jalankan sekali lagi. Kalau saya punya angka berapa tadi? 5 satuannya cm. Kita konversikan ke meter. Hasilnya adalah 0 meter. Nah, di sini ada masalah nih. Harusnya dia 0,05. Nah, masalahnya kita tadi nggak mendeklarasikan sebagai variabel double ya. Jadi integer semuanya. Makanya di sini dia komanya nggak ada. Berarti yang perlu kita ubah di sini adalah angka ya. Angka dan hasil ini dia nggak boleh integer. Ini akan kita cut. Kita buat di bawahnya sini. Dia bukan integer, melainkan dia double atau float. Terserah kalian mau pakai apa, saya pakai double aja ya. Kita simpan, coba kita jalankan. Kalau saya akan mengkonversikan 5 cm dan tujuannya meter, maka hasilnya seperti ini. 5 cm itu sama dengan 0,05 meter. Sama ya kayak tadi ya teman-teman. Coba kita pakai angka lain. Semisal saya punya di sini ya, angka 50, satuannya adalah hektometer. Mau saya konversikan ke kilometer, hasilnya adalah 5 km. 50 hektometer sama dengan 5 km karena kita naik 1 tangga, berarti dia dibagi dengan angka 10 kayak gitu. Silakan kalian coba-coba ya teman-teman. Di sini saya juga akan coba untuk angka lain. Semisal 1 deka lah ya. 1 dekameter. Saya konversikan ke sentimeter. Hasilnya 1000 cm kayak gitu dan seterusnya. Jadi 1 dekameter sama dengan 1000 cm kayak gitu. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita kali ini untuk studi kasus konversi satuan menggunakan bahasa pemrograman C++. Mulai dari proses kita membangun logika tadi ya, menggunakan tangga satuan tadi, semoga bisa membantu kita untuk menyelesaikan logika dasar dalam menyelesaikan program konversi satuan ini. So, sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Terus saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.